Clinton. Selamat pagi, Kak. Selamat hari Selamat Minggu. Minggu. Senang sekali ketemu sama Bang Clinton. Iya. Setelah sekian lama kita tidak bertemu di Gadi. Iya, hari ini kita dibantu sama siapa? Komplit hari ini kita ya, Bang, ya? Komplit, Kak. Ada siapa aja yang kita sapa dulu ya? Oke. Di sini ada Bang Eva. Selamat pagi, Bang Eva. Di tengah ada yang minta Gadi loh, Di tengah ada yang minta Gadi, betul, Siapa Kak. nih? Bang Emon. Yeay, selamat pagi, Bang Emon. Di ujung sana ada cowok yang satu lagi. Siapa, Bang? Ada Bang Anto. Yeay, selamat pagi, Bang Anto. Sapa adik-adik dulu dong. Yo, sapa adik-adik Ayo, juga. coba kita tanya. Oke. Halo adik-adik. Hai, shalom, selamat hari Minggu. Yel-yelnya dong. Iya. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Semuanya? Kristus. Oh, masih ada? Yes, yes, yes. Ketinggalan, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Ini senang banget habis Tuhan Yesus baik hari ini, Bang. Betul. Kenapa? Karena Tuhan Yesus baik, Dia tidak pernah kita selalu memberikan Dia kasih-Nya, Kak. Nah, walaupun pandemi, kita tetap dikasih kesehatan, dikasih rahmat ya, baru Baik. napas kehidupannya, baru walaupun kita tidak bisa bertatap muka hanya oleh televisi, tapi tetap memuji Nama Tuhan. Kita nyanyi dulu, Bang. Tuhan Betul, Yesus Kak. baik. Ayo kita nyanyi lagu Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan semuanya. Boleh satu berdiri adik-adiknya. Oke, Kak. Berhentinya begitu ya. Iya. Nggak apa-apa deh. Oke, nggak apa-apa. Tuhan Yesus. Baik. Sekarang ini bulan apa, Bang? Sekarang bulan April, Bulan Kak. April. Ada acara apa bulan April ayo buat umat Tuhan? Biasanya April itu ada hari kebangkitan Tuhan Yesus, Yeay, Kak. hari Paskah. Paskah, pintar. Kita menyanyi yuk. Oke, kita Menyambut nyanyi Paskah. lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Yang kerasa masih berdiri ya, belum duduk. Tepuk Oke. tangan semua. Ayo Bang Anto, Ayo, Bang. Bang Evan dan Bang Emon. Tepuk tangan semuanya. Tangan di atas. Bangkit Serukan Nama Yesus. Aku katakan pasalnya. Kita harus hidup setelah
Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Ayo adik-adik, kita satukan hati kita, satu dalam doa. Selamat hari Minggu Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau telah melindungi kami ya Tuhan sepanjang kami satu minggu ini Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi Tuhan kami memulai ibadah-Mu ya Tuhan. Berkati dan urapi ya Tuhan setiap adik-adik kami Tuhan, supaya adik-adik kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dari awal, pertengahan nanti hingga akhirnya ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk guru-guru kami Tuhan, supaya guru-guru kami dapat terus memberikan pelayanan untuk adik-adik kami Bapak. Ya Bapak, sebelum kami layak menerima ibadah-Mu Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Terpujilah Tuhan kekuasaan malamnya. Kuliah. Amin. Amin. Aduh, boleh duduk gak Bang? Boleh, silakan duduk Apa adik-adik. masih berdiri nih? Lebih baik Kira-kira- duduk. Aduh, Capek iya nih, sih? adik-adik. Oh, capek. Oke. Duh, lagu apa kita Bang? Iya. Masih udah panas ya, udah Panas, gerah tapi ya. terus tetap semangat nih Tetap Kak. dong, muji Tuhan gak boleh? Lemah. Kita harus tetap Semangat. karena kita orang Percaya. siapa sih yang dibilang bapak orang percaya namanya? Bapak yang dibilang Bapak itu adalah Bapak Abraham Kak. Betul ya, adik-adik ingat bapak orang percaya itu adalah bapak Abraham. Ini lagu apa kita Bang? Kita nyanyi lagu Bapak Abraham Oh iya, bapak mempunyai. Abraham. Berarti pergi dari adik kita dan semuanya berdiri. Ya, adik-adik boleh duduk, kakaknya tetap berdiri. Oke. Habis ini apa lagi Bang? Habis ini kita mau membaca hukum Taurat kita Kak. Oh, ada berapa sih? Ada 1 sampai 10. Siapa yang ngasih? Yang ngasih adalah Musa. Yang ngasih dikasih Musa, Tuhan yang ngasih Tuhan Allah. Di mana? di Gunung Sinai. 1 sampai 4 kita mengasihi. Tuhan 5 sampai 10 mengasihi sesama manusia Kak. hari ini yang keberapa? Hari ini ada 3 Kak, yang Ada ke-8, 9, dan 10. Oke, kakak baca yang ke-8, abang yang ke-9, ke-10 kita sama-sama ya. Oke Kak. Oke, kakak mulai duluan ya. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Tita ke-9, jangan engkau berdusta. Tita ke-10, 2, 3. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Ini harus diingat ya Bang ya, 1 sampai 10 perintah Tuhan buat kita. Ya, kita mau pujian lagi. Kita menyanyi lagi lagu Kuat, Hebat, dan Besar. Iya, ini lagu baru. Kita pernah belajar bulan lalu, sekarang kita nyanyiin lagi ya. Ini ada gayanya adik-adik ya. Kalau kuat begini, begini, yang terkuat begini, hebat gini, gini, yang terhebatnya begini, besar gini, gini, begini. Besar sekali, itulah Tuhan. Yes. Tapi kalau ada gerakannya biasanya adik-adik ngapain nih Kak? Kita suruh berdiri. Oh iya, berdiri, benar-benar. Iya. Ayo adik-adik, kita berdiri. Ayo Bang. Hebat,
hebat dan besar. siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nih Bang, walaupun Ya, Bang. pandemi tetap kita harus baca Alkitab. hari ini. Epistel kita dari mana? Ada epistel kita diambil dari Lukas 12 ayat 8 ke Perjanjian apa? Perjanjian Baru. Kita baca sama-sama ya Bang ya, dari ayatnya dulu ya. 1, 2, 3. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ya, kita angkat pujian lagi Bang. Yuk. Ya, kita akan menyanyikan lagu Burung pipit yang kecil. Adik-adik boleh duduk tapi tetap tepuk tangan ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, mengabdi diriku dikasihi Tuhan. Bahasa Bataknya. Apa ternyata Iya. tadi episode tadi adalah ayat Hafalan. dan adik-adik sudah pada ngapalin loh. Ada videonya loh. Kita lihat yuk. Kalau kita lihat tuh Kak. Ayo, Oke, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Wilda Graciela Samosir. Hari ini saya mau membacakan ayat hafalan bulan ini. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Terima kasih, amin. Shalom, kakak-kakak sekolah minggu. Nama saya Daniel Panatan Semangungso dari kelas kecil. Nah, saya akan membawakan ayat bulanan April dari Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ayat hafalan bulan April adalah Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di hadapan orang lain juga akan diakui oleh Anak Manusia di hadapan malaikat-malaikat Allah. Amin. Hebat loh adik-adik sekolah minggu HKBP Jatinegara. Ternyata Keren. walaupun pandemi mereka tetap Membaca Alkitab, tetap menghafalkan ayat hafalan yang disampaikan oleh guru-gurunya Kak. Tapi kayak belum semua nih Bang. Gimana sih caranya Bang? Kalau adik-adik sudah hafal, Ya. minta tolong nih sama mama, papa, atau kakak-kakaknya, atau baunya, atau siapapun yang ada di rumah, minta direkam. Habis direkam, dikirim kirim ke guru-guru sekolah minggunya. Guru sekolah minggu. Hari apa Bang paling lama? Paling lama itu hari Rabu. Hari Rabu. Kita baca lagi Bang sekali lagi supaya Oke, Kak. dari atas ya, dari ayatnya 2, 3. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ingat adik-adik ya. Sekarang kita mendengar firman Tuhan. Dipersiapkan hatinya, disiapkan Alkitabnya. Kita mau angkat pujian apa Bang? Kita mau angkat lagu pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Hai Bang. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita pada hari ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan pedoman dasar bagi kehidupan kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 21, diawali dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyinya, dan marilah kita bersama-sama untuk mendengarkannya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kali kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita hari ini
hendak menceritakan tentang cara Tuhan memelihara para murid yang baru saja ditinggal Yesus dengan peristiwa yang hebat, yaitu peristiwa kematian Yesus Kristus di kayu salib di bukit Golgota. Dan menurut cerita Alkitab bahwa pada waktu itu ada 7 orang murid-murid Yesus yang sedang berkumpul di satu tempat. Mereka ini adalah orang-orang yang mengalami kekecewaan, mengalami keputusasaan, hati yang sangat menyesal, dibarengi lagi dengan rasa takut. Dan pada waktu itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena guru yang selama ini mereka cintai, guru yang selama ini mereka hidup bersama-sama melayani, telah mati, terbunuh, tersalib di kayu salib di bukit Golgota. Jadi mereka pada waktu itu sangat kecewa untuk melihat peristiwa yang Yesus Kristus alami. Karena setelah mereka itu berjumpa dengan Yesus Kristus, bahwa murid-murid itu benar-benar menaruh harapannya sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus. Pada waktu 3,5 tahun sebelumnya mereka terpilih untuk ikut Tuhan Yesus yang menjadikan mereka penjala manusia, dan mereka ikut perjalanan pelayanan bersama-sama Tuhan Yesus Kristus selama 3,5 tahun lamanya. Waktu Yesus disalib dan dikubur, mereka seperti bagaikan ayam ketinggalan induknya, tidak tahu apa yang mau mereka perbuat. Tidak ada yang menuntun mereka. Bahkan mereka juga bingung akan perkataan Tuhan Yesus sebelumnya yang berkata bahwa ia akan mati dan bangkit. Mereka pada waktu itu sangat frustrasi dan mengalami kekecewaan. Sehingga murid-murid tersebut kembali ke kehidupan mereka semula, yakni penjala ikan, atau yang sering kita dengar di akhir-akhir ini, mereka itu adalah nelayan. Kalau boleh jujur, anak-anak sekolah minggu pasti pernah merasa kecewa. Anak-anak sekolah minggu pasti pernah merasa putus asa, kecewa dibuat oleh teman-teman, bahkan boleh juga kecewa oleh karena orang tua. Putus asa karena anak-anak sekolah minggu misalnya ujian, sudah capek belajar di rumah, tetapi tidak menerima hasil yang memuaskan. Tentu sekali anak-anak sekolah minggu bisa merasa putus asa dan kecewa. Demikian juga bisa kita kecewa, bisa kita putus asa. Kita sudah berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan,
berbuat baik kepada teman-teman, berbuat baik kepada abang dan kakak, dan lain-lain sebagainya. Tapi perbuatan baik kita itu tidak dianggap dengan baik. Tentu sekali kita pasti akan mengalami keputusasaan, mengalami kekecewaan. Dan ketika kita mengalami keputusasaan, ketika kita mengalami kekecewaan, sepertinya kita itu merasa bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak peduli lagi dengan kita. Tuhan itu tidak mau lagi mendengarkan doa kita. Tuhan itu tidak mau lagi mendengar ratap tangisan kita. Seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus Kristus yang merasa seperti ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus mengalami siksaan, mati dan dikuburkan, tapi mereka lupa untuk mengingat apa janji Tuhan ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, dikubur di Bukit Golgota. Tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Jadi murid-murid tertuju hanya kepada persoalan-persoalan. Murid-murid tertuju hanya kepada permasalahan yang dihadapinya. Tidak mau membuka diri, tidak mau berpikir jernih akan apa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus tentang penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Namun anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui khotbah ini kita mengetahui bagaimana cara Tuhan memelihara para murid, yaitu dengan mendatangi para murid yang sedang melaut untuk menangkap ikan. Anak-anak sekolah minggu, Alkitab menceritakan bahwa sepanjang malam murid-murid itu berupaya untuk mencari ikan di laut sampai larut malam. Ternyata mereka tidak mendapat ikan. Dengan segala macam cara dan upaya mereka lakukan, dengan sekuat tenaga, mereka itu menghalau rasa kantuk mereka. Tetapi sepertinya tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Lalu pada suatu ketika setelah mereka begitu lama untuk mencari ikan di tengah laut dan mereka hendak ingin pulang ke darat, tiba-tiba Yesus datang menghampiri mereka. Seolah-olah Yesus Kristus bertanya, "Hai anak-anak, adakah lauk padamu?" Apa jawab murid? Tidak ada. Semalaman kami sudah bersusah payah untuk mencari ikan, tetapi tidak seekor pun yang kami dapat. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Disinilah mujizat itu terjadi. Ajaib Yesus Kristus itu. Ketika mereka menebarkan jalannya seperti yang diperintahkan oleh Yesus Kristus, tidak berapa lama bahwa murid-murid itu menangkap ikan sangat banyak, sehingga menurut cerita Alkitab bahwa
jala mereka itu tidak muat, banyaknya ikan itu tidak mengoyak jala mereka. Anak-anak yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui peristiwa ini, tanda ajaib atau tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya, apa yang mau kita lihat dari nats khotbah ini? Inilah cara Tuhan memelihara para murid yang baru saja ditinggalkannya. Ia mendatangi mereka kemanapun mereka pergi untuk meyakinkan para murid bahwa Yesus tetap bersama-sama dengan mereka selama mereka hidup di dunia ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Yesus Kristus cinta akan murid-muridnya, sebagaimana Yesus peduli akan murid-muridnya, sebagaimana Yesus memelihara para murid-muridnya, demikian juga Tuhan memelihara hingga pada saat ini. Tuhan tidak henti-hentinya memelihara hidupmu. Tuhan tidak henti-hentinya memelihara hidupku. Tuhan tidak henti-hentinya memelihara hidup dan kehidupan kita, semua umat ciptaannya. Mulai dari kita tidur di tempat tidur kita, bahkan kembali lagi kita bangun dari tempat tidur kita, Tuhan memelihara kita. Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan di hidup. Salah satu contoh hal, murid-murid, mereka sudah lapar, mereka sudah capek, mereka sudah ngantuk, tapi Tuhan menjawab apa yang mereka butuhkan pada waktu itu, yakni menunjukkan tanda mujizatnya, memberikan anugerahnya, ikan yang begitu banyak sehingga murid-muridnya bersukacita. Jikalau Tuhan memelihara kita, jikalau Tuhan peduli akan kehidupan kita, jikalau Tuhan tetap menyertai kehidupan kita, oleh sebab itu, jangan takut, jangan bimbang, dan jangan ragu-ragu, sebab Tuhan pasti akan memelihara kehidupanmu. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puji, yang kami sembah, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh baik Engkau ya Bapa, yang selalu memelihara kehidupan kami, yang selalu mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan di hidup kami ini, nafas dan kehidupan, kesehatan juga keselamatan. Itulah anugerah yang paling besar yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa, sehingga kami boleh hidup pada saat ini sebagaimana adanya. Semuanya itu adalah karena berkat pengasihan Tuhan. Tuhan mencukupkan segala apa yang kami butuhkan di hidup, sandang dan pangan Engkau sediakan bagi kami, ya Tuhan.
Atas dasar itu kami harus menaruh harapan kami sepenuhnya hanya kepada tuntunan tangan Tuhan. Jauhkan kami dari segala kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, dan keraguan-raguan akan hidup ini. Karena kami yakin dan percaya hidup dan kehidupan kami, masa depan kami hanya ada di tangan Tuhan. Ajari kami ya Bapa untuk selalu mempercayai Engkau di setiap perjalanan kehidupan kami, baik itu suka maupun duka. Ajari kami Bapa untuk selalu menaruh harapan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Karena Tuhan, hanya Tuhanlah yang bisa dan berkuasa untuk menjamin kehidupan kami yang Engkau nyatakan itu di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib demi menghapus dosa-dosa kami dan bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kami kehidupan yang kekal. Jaminan keselamatan hanya datangnya dari Engkau saja. Mampukan kami ya Bapa, anak-anak-Mu sekolah minggu untuk boleh merealisasikan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami hanya menggantungkan harapan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati juga hamba-hamba Tuhan, agar melalui orang tua, guru-guru sekolah minggu, hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai untuk membimbing dan mendidik anak-anak, sehingga iman percaya bertumbuh dewasa untuk mengimani bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat bagi kehidupan kami. Tuhan, di setiap persoalan hidup kami, biarlah Tuhan yang mengatasinya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk firman hari ini. Iya. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Tapi karena kita di rumah nih Kak, tetap kita harus mengumpulkan persembahan. Kita kasih yang terbaik ya, Iya. buat Tuhan Yesus. Persembahannya gimana Bang? Bisa dikumpulkan, diberikan kepada mamanya atau papanya. Nanti mama papanya akan menyerahkan ke sintua masing-masing, atau bisa langsung datang ke kantor gereja Kak pada hari Selasa, Jumat, Sabtu, atau nikah yang paling terbaru, yang paling modern, diberikan melalui rekening gereja. Nomor rekeningnya atau dari mana? Nomor rekeningnya ada di Warta Jemaat ada di Warta Gereja, Jemaat Kak. ya. Bilang papa mamanya ya, kita memberikan yang terbaik. Kita angkat pujian apa Bang? Kita angkat pujian Betapa Hatiku. Disiapkan untuk persembahannya di tangan kanan ya, tangan kanan. Terima kasih.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang Anak-anak sekolah minggu yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, sudah selesai kebaktian hari ini, Bang. Sudah selesai, Kak. Tapi tetap ada pesan-pesan khusus. Ya. Apa aja, Bang? Ada pesan-pesan, yaitu adalah Tetap baca Alkitab, Tetap rajin ibadah, beribadah berdoa. Apalagi, Bang? Lalu Di masa pandemi ini. jalankan protokol kesehatan. Kak. Prokes. Ada Jangan berapa? lupa 5M. 5M. Makan, minum, makan, minum, makan, minum. Oh, Jangan bukan. tuh. Apa aja? Yang pertama, memakai masker. Ya. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Pakai apa? Pakai sabun. Sama? Atau enggak, kalau nggak ada sabun di sekitarnya, pakai hand sanitizer, Kak. Sabun sama air ya, Bang. Iya. Toko sabun doang lengket. Terus? Betul. Yang keempat adalah jangan lupa makan makanan yang bergizi. Apa aja makanan yang bergizi? 4 sehat? 5 sempurna. Nah, Yang kelima. terakhir adalah jangan lupa berolahraga, Kak, karena tetap harus menjaga stamina dan kesehatan tubuh kita. Abang olahraga nggak? Olahraga dong setiap Gitu, Sabtu Kak. Minggu. Oh. Oke. Aduh sedih, tapi minggu depan pasti Minggu depan kita pasti kembali lagi. Sebelum tutup, Ibadah. nyanyi lagi nggak? Nyanyi lagi, Lagu Kak. apa? Kita nyanyi lagu Soma Majama Soma Debata. Majama. Ayo.